Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Menjelang subuh gue bikin video ini teman-teman ya. Kita sharing-sharing lagi di channel ini ya teman-teman ya. Jadi ini dari teman kita semua nih di Seribu Puluhan 11, yaitu Mbak Enggar Anggani. Assalamualaikum Mas, kebetulan saya mau buka usaha angkringan. Video Mas sangat bermanfaat, alhamdulillah. Basicnya bukan di pedagang Mas, bukan di perdagangan. Aku agak sedikit malu dan tidak pandai untuk memasarkan sesuatu ke pembeli. Lebih tepatnya, tidak berkomunikasi layaknya penjual ke pembeli. Tidak pandai memasarkan sesuatu ke pembeli. Tenang aja, angkringan ini sudah dikenal banyak orang, menunya juga apa-apa. Udah usah terlalu banyak membuat pemasaran ya. Penting sih promosi, cuma hal yang sudah lama terbangun atau sudah lama nih angkringan ini dibentuk sama orang-orang yang pendahulu kita itu sudah banyak dikenal ya. Jadi angkringan itu apa-apa orang dikenal, tinggal kita memperbaiki daripada pelayanan kita ya teman-teman. Dan ini yang mau gue bahas adalah tidak bisa berkomunikasi. Gue yakin semua orang bisa komunikasi ya, karena komunikasi itu kan dasarnya adalah mendengarkan, menyampaikan. Kalau kita kurang pandai atau kurang pandai menyampaikan ya kita mendengarkan teman-teman. Cuma dasar-dasar dari penjualan kan menyampaikan daripada apa yang kita jual teman-teman. Orang yang datang kita sampaikan, ini loh produk kita, ini bang, ini. Kalau misalnya produk kita juga tidak bisa menyampaikan, bagaimana? Ya pasti kita tahu semua lah. Gue yakin kalau misalnya Mbak Enggar Anggini ini ingin menjual angkringan, pasti tahulah yang dijual itu apa, dan itu harus disampaikan ya teman-teman. Apabila dia bertanya, kita menyampaikan. Apabila kita bertanya, ya dia menyampaikan. Kayak gitu teman. Satu sama lain gitu. Kalau komunikasi ya, kalau tidak mendengarkan yang menyampaikan, atau mendengarkan atau menyimak, menyampaikan atau bertanya gitu teman-teman. Jadi yang gue bahas sini, kita harus bisa berkomunikasi teman-teman. Secuek-cueknya kita kalau kita sudah menjadi pedagang harus mau berkomunikasi. Secuek-cueknya kita kalau kita sudah menentukan diri kita atau kita ingin berjualan gitu teman-teman. Memilih jalan berjualan, kita harus mau bertanya. Kita harus mau menyimak orang yang bercerita atau menyampaikan sesuatu ke kita teman-teman. Di sini tuh ada keuntungan soalnya. Keuntungan ini sangat rugi sekali apabila kita berjualan tapi kita tidak bisa mendapatkan keuntungan ini. Sangat rugi sekali teman-teman, karena ini sangat berpengaruh besar pada usaha kita. 3 keuntungannya apa aja? Yang pertama, mengurangi permasalahan teman-teman. Yang kedua, dapat pengarahan. Yang ketiga, menambah kekompakan teman-teman. Ini 3 hal ini sangat berpengaruh besar di usaha kita teman-teman ya. Jadi kita akan bahas ini di area perdagangan ya teman-teman, atau aktivitas jual beli. Keuntungan itu kita akan bahas di aktivitas jual beli. Komunikasi dimanapun keuntungan ini akan dapat, cuma kita akan bahas di jual beli ini teman-teman. Di perjualan atau jual beli ini kita dengan pelanggan kita, dan kita berkomunikasi dengan konsumen kita teman-teman ya. Kita urai satu persatu. Yang pertama, mengurangi permasalahan teman-teman. Kenapa dasar komunikasi itu mendengarkan atau menyimak teman-teman? Dasar sekali. Yang pertama, ada pembeli datang ingin memesan, kita harus mendengarkan. Itu di dasar, kita harus mendengarkan dia dan kita harus menyimak apa yang dipesan teman-teman. Kalau kita tidak mendengarkan, bagaimana kita akan membuat sesuatu pesanan dia teman-teman. Dan kita juga harus menyimak. Apabila dia bikin teh manis, maunya teh tawar, kalau kita tidak menyimak, kita akan membuat sesuatu yang salah teman-teman. Kita akan membuat sesuatu yang salah yang tidak sesuai dengan pemesanannya. Jadi ini akan mengurangi permasalahan kita di aktivitas jual beli kita hari ini, dan akan baik untuk hari esok apabila kita mengurangi permasalahan ini teman-teman. Kenapa bisa bermasalah? Ini sebenarnya sederhana sekali teman-teman. Kalau kita tidak mau menyimak atau berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan kita, contohnya dia memesan teh, kita tidak mau menyampaikan atau bertanya kembali teh tawar atau teh manis, itu akan menambah permasalahan teman-teman. Mas ya teh, es teh manis, kita setidaknya harus bertanya manis atau tawar gitu teman-teman. Atau misalnya susu wedang jahe ya mas ya, wedang jahe, kita jangan asal wedang jahe susu kali ya. Kita harus bertanya lagi, kita juga harus memperkenalkan produk kita sekalian teman-teman. Wedang jahe mas, wedang susu atau wedang biasa ya mas? Oh di sini ada dua varian ya.
Itu keuntungan juga buat kita karena kita berkomunikasi. Yang kedua, kenapa mengurangi permasalahan? Kalau kita bertanya kembali seperti tadi itu, apabila kita mengantarkan pesanannya ke meja yang dia tentukan tempatnya itu teman-teman, itu tidak akan ada masalah lagi apabila kita menyampaikan, apabila kita bertanya kembali atau berinteraksi, berkomunikasi teman-teman ya. Bertanya atau mendengarkan. Dia bertanya, kita menjawab atau menyampaikan sesuatu, dan dia menyampaikan sesuatu, kita juga bisa membalikan pertanyaan itu, bertanya lagi. Sekalian kita memperkenalkan produk kita teman-teman. Kita lanjut ke yang tadi. Pas kita nganter makanan atau minuman, kita anterin susu wedang jahe gitu, wedang jahe. Kalau kita awalnya tidak bertanya, itu bisa mengakibatkan kesalahan teman-teman. Mas kok nggak pakai susu? Nah itu kan permasalahan teman-teman ya. Masnya nggak bilang. Nah nggak semua orang itu tahu bahwa wedang susu, wedang jahe itu beda teman-teman. Makanya kita harus menyampaikan sesuatu dengan akurat atau dengan jelas, memperkenalkan produk kita juga sekalian teman-teman. Bukan hanya sekedar bertanya. Di jual beli ini, selain bertanya, kita juga menyampaikan daripada produk kita. Misalnya dia ingin tusukan, mas tusukannya 10 ya mas, campur saja nggak apa-apa. Kita juga harus memperkenalkan, mau dibakar lagi atau tidak mas. Nah gitu teman-teman ya. Walaupun dia suka nggak dibakar lagi atau tidak, itu akan menguntungkan kita. Kenapa menguntungkan kita teman-teman ya? Apabila tidak dibakar kan makanan adem. Apabila dibakar hangat dan juga ada bumbu oles, menambah nilai plus. Selain menambah permasalahan juga mengurangi permasalahan, juga menambah nilai daripada anggaran kita, mutu daripada anggaran kita. Kalau kita mau berkomunikasi, itu keuntungan yang pertama teman-teman. Yang kedua, dapat pengarahan. Bagaimana kita mau diarahin sama seseorang teman-teman? Mau diarahin ke sesuatu yang bersangkut pautan dengan usaha kita. Kalau kita tidak mau berkomunikasi dengan orang tersebut, kita tidak tahu siapa yang datang ke angkringan kita, siapa orangnya, dan kita tidak bisa memandang orang dari sampelnya atau dari luarnya teman-teman. Kita tidak tahu dia berpengalaman di bidang apa, kita tidak tahu di luar dia itu mempunyai di dalam otaknya itu mempunyai segudang pengetahuan atau segudang pengalaman dalam hidup ya teman. Kita tidak tahu. Makanya siapapun orang yang datang kita hargai. Walaupun dia kucel, walaupun dia dekil, atau dia berpenampilan seperti apapun, harus kita hargai teman-teman. Kita sikapi dengan sopan santun, dengan bahasa yang bagus. Apabila dia ingin berbicara, ingin ngobrol ke kita teman-teman, kita harus mendengarkan dan menyimak obrolannya supaya dia merasa dihargai. Kalau dia orang ngobrol tidak kita tidak simak, itu ketahuan teman-teman. Terkadang kita suka mengalihkan pemandangan kita, atau kita main HP, tidak menghargai orang yang mengobrol karena kita melihat dari sampul saja mungkin. Sedangkan kita tidak tahu pengalaman dia sejauh mana, keilmuannya sejauh mana. Ini maksudnya dapat pengarahan. Orang kalau mau mengarahkan sesuatu kepada seseorang teman-teman, itu terkadang melihat seseorangnya terlebih dahulu, apalagi mengarahkannya ke sesuatu yang menguntungkan orang tersebut teman-teman. Orang tidak mau sesuatunya, orang misalnya dia cuek, acuh tak acuh sama kita, terus kita arahin gitu, orang agak segan untuk mengarahkannya teman-teman. Jadi seperti so pinter gitu. Kita berjualan jangan so pinter. Dan kalau kita ada orang yang mengajak komunikasi sama kita, menjadilah bodoh teman-teman. Kosongkan otak kita dengarkan dia teman-teman. Kita kalau mendengarkan seseorang atau menyimak itu harus siap juga saringannya teman-teman. Jangan sampai kita lost semuanya masuk ke otak kita, yang negatif dan yang positif nggak kita saring. Makanya harus siap saringan juga apabila kita ingin menjadi penyimak setia atau pendengar setia daripada pelanggan kita teman-teman. Di sini dapat dari mana pengarahannya? Dari orang yang kita ajak komunikasi teman-teman. Orang yang berkomunikasi sama kita, sudah akrab sama kita, sudah akrab, sudah tidak merasa canggung sama kita, itu terkadang mengasih pengarahan teman-teman. Dan disitulah yang gue sebut, kita tidak bisa memandang orang dari sampulnya. Terkadang kita yang mempunyai usaha saja teman-teman, bodoh dan buta tentang usaha ini, apalagi kita baru memulai gitu teman-teman. Kita buta dan bodoh dengan usaha kita ini. Sedangkan orang yang datang kita tidak tahu pengalamannya mungkin jauh lebih hebat di bidang yang kita tekuni ini teman-teman. Makanya kita kalau komunikasinya baik,
dengan orang, menjalin komunikasi dengan baik, mau mendengarkan orang, terkadang orang itu juga tidak sungkan untuk mengarahkan kita ke hal yang menguntungkan kita atau berpengaruh besar di usaha kita, teman-teman. Mengarahkan atau pelayanannya, atau mengarahkan apanya ya, pokoknya banyak pengarahan yang dari pelanggan-pelanggan kita atau pelanggan-pelanggan yang kita ajak komunikasi, teman-teman. Itu sangat menguntungkan sekali buat kita. Jadi di awal-awal kita usaha ini jangan lalu memikirkan keuntungan yang berbentuk uang. Uang nggak munafik, tetap kita berdagang mencari uang dan mencari keuntungan, teman-teman. Tapi gua habis sarapan baru keluar angin. Tapi kita juga harus berpikir, teman-teman. Ilmu juga mengantarkan kita kepada apa yang kita tuju. Kalau kita menujunya dengan uang, menuju ke uang nih, teman-teman. Bagaimana untuk mencapai uang itu kalau tidak dengan ilmu? Contohnya kita berusaha angkringan atau usaha angkringan. Bagaimana kita mensukseskan angkringan ini kalau kita tidak menambah ilmu di bidang angkringan ini, teman-teman? Ilmu dari manapun, teman-teman. Walaupun angkringan ini adalah memasak atau kuliner, teman-teman ya. Cuma kita juga harus butuh namanya manajemen, keuangan, atau kita butuh pelayanan, komunikasi, atau bagaimana banyak hal-hal yang di luar daripada memasak, teman-teman, di manajemen atau memajukan usaha kita ini, teman-teman. Apabila dia pengunjung kita ajak komunikasi dengan baik, kita mau mendengar dengan baik, teman-teman. Namanya mengarahkan pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sesuatu yang ingin disampaikan itu butuh orang-orang yang mau menyimak dan mau mendengarkan. Kalau kita sudah menggambarkan orang-orang yang mau menyimak, orang-orang yang mau mendengarkan, dan orang-orang yang mau diarahkan, teman-teman ya, kita pasti akan diarahkan. Tapi kalau kita menggambarkan orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang yang bebel, orang-orang yang keras, orang-orang yang cuek, tidak menghargai orang yang berbicara, tak akan pernah orang mau mengarahkannya, teman-teman. Mungkin orang itu berpikir, ya udahlah, dia kayaknya nggak butuh arahan, mungkin dia udah pintar, udah jago di bidang ini. Makanya jangan pernah merasa jago kalau ada orang yang berbicara dalam bidang apapun, teman-teman. Jadilah bodoh pada saat kita mendengarkan seseorang. Dan kita perlu juga menyampaikan sesuatu kepada orang yang berbicara. Kenapa kita harus menyimaknya? Supaya kita bisa menyampaikan sesuatu. Karena orang menyampaikan sesuatu pertama ada kriteria orang yang ingin didengarkan, dan ada kriteria orang itu ingin disimak dan ingin diberi juga tanggapan dari obrolannya tersebut, teman-teman ya. Jadi itu keuntungan yang kedua, dapat pengarahan. Makanya pandai-pandailah berkomunikasi, sabar-sabarlah menyimak, mendengarkan dengan lawan bicara kita atau pelanggan kita, teman-teman. Sangat penting sekali menjalin komunikasi dengan pelanggan kita, karena kita akan mendapatkan pengarahan dari pelanggan kita. Jangan pernah memandang orang dari sampulnya atau dari luar ya, teman-teman. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, menambah kekompakan. Apa maksudnya menambah kekompakan? Contoh simpelnya, kalau misalnya berkomunikasi itu kita mendengar atau menyimak, menyampaikan atau memberi pertanyaan. Di sini contoh kita ke pelanggan kita, teman-teman. Keuntungan yang ketiga ini sangat harus kita dapatkan juga, teman-teman. Menambah kekompakan. Saat pelanggan kita sudah berkali-kali ke sini, teman-teman. Kalau kita tidak mau menyimak, dia memesan. Kalau kita tidak mau mendengarkan, dia memesan. Bagaimana kita mau kompak, teman-teman? Contoh kecil lah, mungkin teman-teman pernah punya pelanggan lah, pasti akan mengalami hal ini kalau teman-teman menekuni suatu bidang kuliner atau pelayanan atau seperti yang kalian ini, teman-teman ya. Banyak pengunjung yang datang. Pasti ada pelanggan yang sudah berkali-kali datang ke teman-teman semua, teman-teman ya. Dan pada saat datang, dia tuh tidak memesan seperti hal orang biasa. Karena dia merasa sudah sering kesini. Dia hanya berucap, biasa ya bang, minuman seperti biasa. Kalau kita tidak menyimak, tidak mau mendengarkan, pasti kita akan bertanya kembali ke dia, biasanya apa ya bang? Nah, itu sangat berbahaya untuk hubungan kita atau hubungan kita kepada pelanggan kita, teman-teman. Akan sangat sensitif, tidak menambah keharmonisan kalau begitu, teman-teman. Tidak menambah keakraban. Karena dia sudah sering datang ke kita, dia bilang biasa, kita belum mengerti. Itu salah satu penjual yang tidak menyimak pelanggannya. Makanya kita harus menyimak, teman-teman. Harus menyimak untuk menambah kekompakan.
Sangat tidak pantas apabila pelanggan yang sudah merasa sudah lama kesini bilang biasa bang ya pesanan kita, tusukannya juga seperti biasa. Kita bertanya lagi ke dia, ya mungkin wajar kalau misalnya kita lupa. Biasanya teh manis ya, tapi tusukannya saya agak lupa gitu. Nah itu wajar, sekali dua kali wajar. Cuma kalau misalnya sudah berkali-kali kita selalu bertanya, itu membuat dia merasa wah ini orang nggak asik gitu. Orang kagak perhatian sama gue gitu. Sedangkan dia datang ke sini aja sudah memperhatikan kita. Contohnya gini, datang ke sana udah berlangganan, udah enak nih, udah nggak ribet, ya gitu teman-teman. Jangan kita memberi tanggapannya atau menyampaikan sesuatu atau memberi tanggapan atau menyampaikan itu tidak sesuai dengan harapan dia teman-teman. Kok dia lupa ya, gue sedangkan sering banget pesen gitu, dia kok nggak nyimak banget orangnya. Itu membuat mengurangi keharmonisan kita teman-teman, mengurangi keharmonisan kita dengan pelanggan kita. Jadi pelanggan kita akan selalu canggung sama kita, seperti orang baru terus. Namanya pelanggan itu bukan hal yang baru. Pelanggan itu malah seperti kawan gitu ya teman-teman. Terkadang gue juga pelanggan gue terkadang ya itu yang disebut karena kita udah terlalu banyak berkomunikasi, sudah terlalu akrab. Terkadang pelanggan gue tuh saking sudah akrabnya mengkomen sesuatu yang sensitif banget. Pernah teman-teman, terkadang kita hampir debat teman-teman, itu karena terlalu akrab teman-teman. Karena kan keakraban seseorang itu kan bernilai dari ya kayak gitu, karena kita ada berantemnya, udah terlalu deket teman-teman. Saking deketnya gue pelanggan gue itu kadang ada cekcok yang pelanggan gue, tapi yang dewasa balik lagi yang enggak ya mungkin dia tetap merasa raja, sedangkan gue udah menganggap dia teman, jadi gue terlanjur menganggap dia teman, jadi kadang ada perdebatan sedikit ya. Itu hal yang biasa menurut gue teman-teman, manusiawi teman-teman. Itu menambah kekompakan. Yang pertama tadi kita sama pelanggan kita jadi enak kalau kompak. Kalau enggak, ini orang gue udah biasa kesini tapi kok gue bilang biasa kok nggak apa-apa lah, malas gue kesini lagi jadinya nih, kayaknya nggak bisa diajak akrab orangnya ya. Jadi tidak menambah keharmonisan karena kita kurang kompak, tidak menambah keakraban dengan pelanggan kita karena kita kurang kompak teman-teman ya. Kenapa kurang kompak? Karena kita tidak menyimak dia memesan teman-teman ya, tidak mendengarkan dia memesan, bahkan sering memesan kita tetap tidak mendengarkan tuh namanya. Biasanya kalau orang-orang begini, penjualan yang begini biasanya tuh kalau orang mesen tidak ditanya lagi atau bagaimana teman-teman, jadi lupa terus ya. Sebenarnya lupa sih hal yang wajar, cuma kalau udah berkali-kali orang pesan begitu tetap biasanya apa, itu kurang kompak teman-teman. Makanya kita tuh harus mendapatkan keuntungan ini teman-teman. Kalau kita sudah mendapatkan keuntungan kekompakan ini dengan pelanggan kita, itu sangat istimewa teman-teman, sangat menguntungkan kita sekali. Kekompakan ini menguntungkan kita sekali. Pertama, mengurangi permasalahan. Enak kan kita usaha tidak ada permasalahan, lancar semua, yang mesen lancar ya teman-teman, yang bayar lancar teman-teman ya. Menyimak kita soalnya, yang bayar lupa pesanannya karena kita menyimak, jadi lancar bayarnya. Coba kalau misalnya kita tidak menyimak teman-teman, kita tidak menyimak nih. Tadi pesan apa aja ya mas? Aduh saya lupa, itu namanya tidak menyimak, tidak lancar jadinya kan pada saat transaksi dan juga pada saat menghidangkan makanannya, jadi kita kurang kompak teman-teman. Terus yang kedua, dapat pengarahan. Kita manusia biasa, kita banyak celahnya, kita banyak lalai dan banyak hilapnya walaupun ini usaha kita teman-teman. Misalnya kita, walaupun ini usaha kita teman-teman, kalau misalnya kita tidak ada pengarahan ya, maksudnya gue contoh nih teman-temannya, gue juga belum bilang gue senior, gue juga pemula juga teman-temannya. Gue juga masih banyak pengarahan dari pelanggan-pelanggan gue. Dia karena mengarahkan karena kita sering berkomunikasi, karena kita sering bertukar pikiran atau kita sering mendengarkan dia, jadi dia juga mau mengarahkan kita teman-teman tentang usaha ini. Misalnya dia mengarahkan, oh no bang, di sana kurang kipas ya, kan enak teman-teman, karena kita sering berkomunikasi. Kalau kita kurang komunikasinya adalah biarin amat lah usaha-usaha dia juga cuek orangnya, kurang komunikasi sama pelanggan, sama gue juga kurang komunikasi, sering kesini, coba itu teman-teman. Jadi dia masa bodoh, kekurangan yang ada di sini dia masa bodoh. Ntar malah dilihat kebanyakan orang ya teman-teman, itu jadi kagak enak. Itu yang pertama tadi, dapat pengarahan. Enak teman-teman dapat pengarahan. Jadi kita bisa memperbaiki apa yang kurang dari kita. Menu atau tempat enak dapat pengarahan tuh teman-teman. Kita manusia biasa, tidak bisa sendiri. Kita perlu masukan teman-teman ya. Perlu masukan. Terus menambah kekompakan. Nah ini teman-teman yang ketiga, menambah kekompakan. Enak kalau kita kompak. Yang udah biasa kesini, misalnya lagi ngantri gitu tuh, udah biasa kesini, wah karena gue udah biasa kesini, bang biasa ya, nah dia nggak bingung lagi, nggak usah ngantri lagi, biasa bang ya, udah layanin aja dulu ini yang udah datang duluan,
saya mah seperti biasa, pesanan saya mah kan enak gitu teman-teman. Karena dia udah berpelangganan sama kita dan sudah kompak sama kita, jadi merasa dihargai dan merasa sudah ada hubungannya sama kita, ada harmonisan kita dengan pelanggan kita teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari gua gitu. Pokoknya kita harus mendapatkan 3 keuntungan ini teman-teman ya. Mengurangi permasalahan, dapat pengarahan, memilih menambah kekompakan. Rugi sekali apabila teman-teman berjualan tidak mendapatkan keuntungan ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah mau azan dan ini juga udah mau selesai. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.